Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan telah menyertai kehidupan kita, telah menolong kita. Pada malam yang ke-9 ini, dalam malam ketuangan Roh Kudus, kita akan menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kehidupan kami. Kami akan mulaikan ibadah kami ini Tuhan di malam yang ke-9. Kau tutup bungkus kami Tuhan, sertai kami. Biarkanlah kami untuk memuji dan membesarkan nama. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Keyakinan kita percaya kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Lebih dari pemenang. Glory. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Iya. Lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jikalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dia bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kita bagian daripada pemenang, amin. Glory, puji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih, amin. Haleluya, Yesus. Dari Haleluya. pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Haleluya, amin. Glory. Haleluya. Kibarkanlah panji Tuhan. Kibarkanlah Haleluya, panjinya, amin. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, amin. Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih menang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Haleluya. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Haleluya, amin. Oh, oh, oh. Glory. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gerakanlah. Kekuatan Amin. ya Allah. Tunjukkanlah, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu
Tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh, Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah siap di tempat kudusnya. Allah bangkit, amin. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. amin. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Gerakanlah, amin. Gerakanlah kekuatan-Mu, Haleluya, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh, Serahkan musuh-Mu, umatmu, amin. umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, Bernyanyilah, haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, amin, haleluya. musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. 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 Haleluya, amin. Glory, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Betapa ajaib Engkau Tuhan, Haleluya Yesus. pencipta segala yang ada. Glory. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, Tak terukur. tak terukur banyak setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau di hidup kami Tuhan. Allah di hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia Semua bergoncang. semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Haleluya. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau. Amin. Haleluya. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia Semua bergoyang. Haleluya Yesus. Amin. Glory. tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. 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 Kita berdoa Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, haleluya. Glory, puji Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kau dahsyat, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati, hari ini kita boleh menyaksikan akan acara ini. Kita boleh memberi waktu untuk dilawati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Tuhan. Pada saat ini masuki malam yang ke-9. Tuhan sudah sertai dan jaga kami, Tuhan sudah tolong sehingga kami boleh melewati dalam rangka perayaan Hari Raya Pentakosta. Kami dilawati, kami mau diajar tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Pada waktu ini Tuhan kami gunakan dengan sebaiknya. Terima kasih Bapa, lawati kami, berbicaralah sesuai dengan rencana Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan firman Tuhan. Untuk saat ini yang saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih, tentunya dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman bahkan juga sepanjang beberapa hari ini, kita selalu dilawati dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi lewat media. Betapa hati kita dipuaskan. Betapa kehidupan kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Setelah kita mendengar, merenungkan setiap perkataan firman Allah yang kita terima di akhir-akhir ini. Bukan saja dilipat gandakan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tetapi saat ini
lewat media firman Allah itu, engkau boleh lihat, saksikan hamba-hamba Tuhan yang memberi diri di dalam pelayanan, para pelayan-pelayan yang ada, yang berbicara lewat media. Semuanya itu membawa kita untuk kenal Tuhan. Semuanya itu untuk memperkenalkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semua firman Allah itu mengandung janji-janji, sehingga kita dapat melakukan kehendak Allah. Dan di sini firman Allah mengajar kepada kita, bagi kita yang hidup di dunia ini bukan sekedar planet, tetapi dunia ini adalah suatu etalase besar di mana orang beraktivitas. Ada yang mengatakan etalase raksasa, di mana orang mau berkegiatan, di mana orang mau melakukan sesuatu, entah itu di kehendak Tuhan atau tidak. Dia bebas untuk menikmati itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Allah pada saat ini adalah suatu perintah baru yang kita harus laksanakan. Adalah suatu perintah baru yang kita harus lakukan. Mengapa? Sebab dari ayat 7 dalam pasal yang kedua ini, saudara-saudara, dalam kitab 1 Yohanes dikatakan begini. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia telah berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang ke-11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Kenapa hal itu, saudara-saudara, disampaikan? Sebab setitik kebencian akan merusak kebesaran daripada kebenaran itu sendiri. Sebanyak-banyaknya kebenaran dapat dirusakkan oleh setitik, sekali lagi, oleh setitik kebencian. Hidup saya dan saudara di mana-mana, saudara, bisa terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Mungkin itu teman kita, sahabat kita, tapi ada waktunya juga mereka melakukan hal yang menyakitkan hati kita. Apa yang kita akan lakukan? Ternyata yang dikehendaki oleh Allah, saya dan saudara harus hidup di dalam kebenaran. Karena janji firman Tuhan kepada siapa, saudara-saudara? Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia dan yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda,
karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak, anak-anak muda disampaikan, aku menulis. Mengapa saudara-saudara? Untuk menjadikan kita kuat. Ada support, ada kekuatan, ada kata-kata yang membuat kita bisa maju. Tetapi firman Tuhan katakan, mengapa orang jatuh di dalam perselisihan? Mengapa orang jatuh dan masuk di dalam kegelapan? Karena dia mencintai dunia. Sebab kebenaran akan menghasilkan kebenaran. Gelap akan menghasilkan gelap. Tetapi terang itu akan bercahaya. Dalam kegelapan tidak engkau akan temukan setitik cahaya. Tetapi di dalam terang itu kita akan kelihatan siapa saya dan saudara. Begitu jelas. Dan di sini kita boleh melihat. Kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Disinilah kebenaran dicantumkan. Kehidupan saya dan saudara berada di dunia ini bukan untuk mengasihi dunia ini. Tapi kita masih hidup di planet bumi ini adalah hanya oleh kemurahan Tuhan. Tapi dunia yang saya sudah katakan tadi bukan sekedar planet, tetapi suatu area di mana orang bercampur baur dalam kegiatannya dengan segala kebutuhan, keinginan-keinginan yang hanya memuaskan kedagingan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hanya memuaskan sesaat. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang percaya itu saudara-saudara adalah suatu panggilan yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa? Karena saya dan saudara ada yang ingin diingatkan kembali untuk kita lakukan. Firman Tuhan katakan, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah nyata benar dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Hidup menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mampu, jemaat yang mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan, godaan-godaan. Tidak semua kebutuhan yang kita butuhkan menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua apa yang kita inginkan untuk menjadi berkat dalam hidup kita, apalagi berbicara soal kekekalan. Tetapi di sini mari saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya mereka yang melakukan kehendak Allah, hanya mereka yang mampu untuk menghindar daripada keinginan-keinginan yang membawa kita jauh dengan Tuhan. Karena berbicara soal keinginan, tentunya kita manusia banyak keinginan. Tetapi kita akan memilah.
Apa yang saya akan lakukan, apa yang saya akan nikmati, itu dikehendaki Tuhan atau tidak? Itu dibenarkan Tuhan atau tidak? Mengapa saudara-saudara? Karena firman Tuhan katakan saudara, Yesus sendiri dalam Yohanes pasal yang ke-4 ayat 34 dia katakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang dia katakan ini saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus, dia katakan makananku ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Siapa yang menyuruh dia? Siapa yang memberi mandat kepada Yesus? Kalau kita lihat teliti di dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Di sini janji Tuhan untuk saya dan saudara. Yesus datang untuk melakukan kehendak dari Bapa di surga yang mengutus Dia. Dan saat ini ada janji yang Dia tinggalkan bagi kita. Ada janji yang dia sampaikan kepada kita. Nantikanlah. Dia naik ke sorga menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Tapi saudara, dia katakan, nantikanlah Roh Kudus. Sangat penting dalam kehidupan orang percaya memiliki Roh Kudus. Untuk itu, beberapa hari yang lalu saya berbicara tentang, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah? Inilah saya dan saudara. Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menjaga, memelihara, bahkan memberikan masa depan dalam hidup saya dan saudara. Menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang luar biasa. Biarlah kita menjadi jemaat yang terang, jemaat yang bercahaya. Karena firman Tuhan katakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan rindu saya dan saudara. Tuhan ingin saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan benar-benar kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Karena firman Tuhan katakan, bila kita tidak mengasihi Bapa, bila kita tidak mengasihi Tuhan kita, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Betapa disayangkan, sesuatu hal yang berharga untuk kekekalan saya dan saudara abaikan. Betapa sayangnya sesuatu yang berguna, yaitu kebenaran, kita abaikan karena hanya dengan keinginan-keinginan mata, keangkuhan hidup, supaya engkau dilihat orang yang parlente, orang yang dianggap wah, tetapi di dalam dirimu tidak ada kebenaran. Tapi mari saudara, Tuhan rindu supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah, supaya kita mampu melakukan kehendak Allah. Jangan jemu-jemu melakukan kehendak Tuhan.
Lakukan kehendak Allah supaya engkau tetap hidup untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau mengajarkan kami untuk melakukan kehendak Allah. Karena ada pilihan-pilihan yang Tuhan nyatakan lewat firman Allah. Bila kami hidup mengasihi dunia ini, maka kami tidak ada kasih Bapa di dalamnya. Kami tidak ada secuil pun menghormati Tuhan di dalamnya. Karena kami mengabaikan ini. Memang kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Tapi taruh kekuatan, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena kami sadar hidup kami ini Tuhan dapat tergoda, dapat diajak untuk melakukan atau jauh daripada kebenaran. Tapi biarlah terang Kristus tetap bercahaya dalam hidup kami. Dan Roh Kudus itu tetap ada. Doa kami Tuhan, tambah-tambahkanlah iman percaya. Tambah-tambahkanlah kebenaran dalam hidup kami. Baik kami hamba-Mu, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik dan luar biasa. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, serta kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin.